Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad alaimah wal mahdin wa sallim tasliman katsira. Begini ya. Jadi masalah ma'rifatullah ini pada umumnya orang mengikut daripada ulama sebelumnya. Guru dari guru sebelumnya. Siapapun itu. Nah, kalau saya beda. Kalau saya ini mutlak mengikuti Al-Imamul Mahdi. Ya. Saya ikut Imam Mahdi, bukan ikut ulama manapun. Tidak ada satu ulama pun yang saya ikuti dalam ma'rifatullah. Saya hanya ikut Imam Mahdi. Di dalam Al-Quran itu jelas ya. Hal yanzuruna illa ayatiyahumullah fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiya amruhu wa ilallahi turja'ul umur. Apa artinya? Tidaklah kalian itu menunggu-nunggu, menanti-nanti akan datangnya Imam Mahdi. Di sini bukan Imam Mahdi, kalimat Al-Qur'annya akan datangnya Allah. Ya. Di mana datangnya Allah? Di dalam naungan awan. Coba Anda pikir. Allah itu kan tidak mungkin bisa datang dan pergi. Kalau ada Allah bisa datang dan pergi, berarti Allah itu bertempat. Ya, Allah nggak pernah datang dan pergi. Dan Allah itu mustahil dinaungi awan. Kalau dinaungi awan itu makhluk. Ya, nah itu. Jadi Quran tidak ada mengatakan Imam Mahdi di situ. Mengatakan Allah datang di bawah naungan awan. Kalau Allah datang dan pergi itu bukan Tuhan, itu Imam Mahdi. Makanya dalam Al-Quran itu isim Allah, ismu zat itu untuk Imam Mahdi itu ada. Ya. Tapi banyak ulama yang tidak tahu. Yang tahu hanya Imam Mahdi sendiri, mengatakan bahwa yang disebut Allah dalam Al-Quran itu salah satunya itu maknanya Imam Mahdi. Karena itu harus kita kenal Imam Mahdi kalau mau kenal Allah. Waman arafahu arafallah, waman angkarahu angkarallah. Siapa mengenal Imam Mahdi, dia mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Imam Mahdi, dia tidak mengenal Allah. Siapa yang ingkar menolak Imam Mahdi, dia menolak Allah. Karena Imam Mahdi itu tajaliullah, tajalinya Allah. Imam Mahdi itu tolaktullah, penampakan Allah. Bukan Imam Mahdinya Allah, bukan. Tapi isim Allah itu menjadi isimnya Imam Mahdi dalam rangka Allah memperkenalkan dirinya lewat Imam Mahdi. Jadi siapapun yang berguru dengan Imam Mahdi pasti makrifatnya benar 100%. Tapi kalau tidak berguru dengan Imam Mahdi bisa keliru. Karena Imam Mahdi ini maksum. Arti maksum itu terbebas dari kesalahan dosa sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu maksum. Ada orang aliran mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum, itu aliran sesat. Arti maksum itu bebas dari kesalahan dan dosa. Kalau dikatakan ada dosa Nabi Muhammad, ada dosa Imam Mahdi, itu istilahnya itu namanya hasanatul abror, sayiatul muqarrabin. Kebaikan orang biasa itu sayiat bagi muqarrabin. Artinya begini, kalau Nabi Muhammad tidak sholat tahajud, itu dosa. Kalau kita tidak sholat tahajud, tidak berdosa, gitu loh. Artinya dosa bagi Nabi Muhammad itu karena tidak mengamalkan sesuatu yang bagi kita itu sunnah, seperti sholat tahajud, sunnah saja. Bagi Nabi Muhammad itu sebenarnya wajib. Kalau Nabi Muhammad tidak sholat tahajud, dia berdosa sebenarnya. Itu yang maksud dosa Nabi-Nabi, dosanya Imam Mahdi. Nah, karena itu, kalau kita ikut Imam Mahdi, pasti tidak akan salah. Karena itu belajar ma'rifat harus dengan Imam Mahdi, bukan dengan saya. Saya hanya nyampaikan saja. Karena itu bagi kita semua hadirin, ya, ingat, jangan belajar dengan ulama. Karena ulama banyak salah, banyak keliru, ya. Saya katakan, ulama manapun, ya. Ulama Salafi Wahabi, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama Syiah, Imamiyah, semuanya keliru. Yang benar itu hanya Imam Mahdi. Karena itu, mulai sekarang kalian harus ikut Imam Mahdi. Bukan ikut saya. Saya apalagi, saya bukan ulama kan. Tapi saya pengikut Imam Mahdi. Karena itu kita harus belajar dengan Imam Mahdi. Bagaimana Imam Mahdi mengatakan? Imam Mahdi itu mengutip perkataan Imam Mahdi dalam ma'rifat ini. Apa kata Imam Ali? Imam Ali kan
Imam Mahdi ini kan meneruskan makrifatnya Imam Ali. Imam Ali meneruskan makrifatnya Nabi Muhammad, ya. Nah, makrifatnya Nabi Muhammad. Maka saya meneruskan makrifatnya Imam Mahdi. Imam Mahdi meneruskan makrifatnya Imam Ali. Imam Ali meneruskan makrifatnya Nabi Muhammad mengenal Allah. Bagaimana? Awaludin makrifatu. Awal agama itu mengenalnya. Awaludin makrifatuhu. Kamal makrifatuhu atas dikubihi. Sempurnanya makrifat itu membenarkan. Kamal atas dikubihi atau hiduhu. Sempurnanya membenarkan itu mentauhidkannya. Kamal atau hiduhu. Sempurnanya tauhid itu al-ikhlasulahu, ikhlas kepadanya. Nah, ikhlas kepadanya bagaimana? Kamal al-ikhlasulahu, ya. Sempurnanya tauhid itu ikhlas kepadanya. Kamal al-ikhlasulahu, sempurnanya ikhlas itu li syahadatin, disyahadatkan. Li annaha kullu sifatin, semua sifat. Semua sifat itu apa? Semua sifat itu zat. Zat itu apa ya Allah? Allah itu, semua sifat itu, zat itu, Allah itu ghairul mausuf, bukan yang disifati sebagai Tuhan. Kok Allah bukan disifati sebagai Tuhan? Bagaimana? Allah itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Bukan Allahnya itu sendiri Tuhan. Jalan untuk mengenal Tuhan itu ya Allah. Paham kira-kira? Jadi kalau mau kenal Tuhan, kenal Allah. Maksudnya kalau kamu mau kenal Tuhan, kenal Allah. Karena Allah itu tajalinya Tuhan. Orang yang mengira Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan keliru, itu keliru. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali zatnya Allah. Ya. Zatnya Allah itu bukan Tuhan. Wow. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali namanya Allah. Namanya Allah itu bukan Tuhan. Wallahu tilaisal haqiqah. Ya. Sesungguhnya Tuhan itu, ketuhanan itu bukan hakikatnya. Allah tadi, falahu tadi, Allah tadi bukan hakikatnya. Nah, hakikatnya mana? Hakikatnya bal huwa tariq, tapi jalan lima rifatil haqiqah, untuk mengenal hakikatnya Tuhan. Jadi Allah itu adalah untuk mengenal hakikatnya Tuhan, bukan Allahnya itu yang Tuhan, keliru. Allah itu untuk mengenal hakikatnya Tuhan, paham? Ya, kalau Anda sudah kenal Allah, untuk kenal hakikatnya Tuhan. Saya ini Allah nih, gerakan tangan saya ini Allah nih. Untuk mengenal, bukan saya ini Tuhan, ya. Paham? Kira-kira? Kalau belum paham, ngulang lagi, pelajari lagi sekali lagi. Oke? Pahami sekali lagi, ini makrifat yang sesungguhnya. Paham kira-kira? Ngerti? Ya, demikian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.